Gimana kabarnya Ronald? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kalau biasanya kita nonton di TikTok, sekarang kita bisa lihat Ronald Wijaya di channel Donditan. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol bisa membawa manfaat ya buat teman-teman yang nyimak. Baik buat teman-teman yang ada di live chat, semoga semuanya juga sehat-sehat. Tolong absen dong, dari mana aja dong yang nonton ini. Suara Ronald gak kedengeran. Coba-coba tes suaranya. Coba Ronald tes suaranya. Tes. Mana suaranya Ronald? Kok masih pada belum dengar katanya? Coba bentar. Coba Ronald tes lagi. Iya di handphone nggak kedengeran ini. Aduh, audio lagi. Di TikTok ada toh? Yang di YouTube nggak ada. Yang di YouTube nggak ada suaranya. Masya Allah, ada yang dari Merauke. Masya Allah, ada yang dari Malaysia. Sebentar. Ini tim media lagi cek. Kenapa suaranya Ronald kok hilang? Suara saya ada ya? Suara saya normal ya? Ini suaranya. Bentar. Udah normal? Suara Ronald ada nggak? Coba. Coba tes Ronald suaranya. Cek 1 2 1 2 3. Cek. Jelas. Suara Ronald. 1. Mungkin sama kayak ajarannya kok nggak jelas. Kan ajaran banyak. Tes 1 2 3 4 5 6. Di TikTok katanya suara Kodon memang hilangnya. Coba tes. Tes 1 2 1 2. Tes. Suara hilang toh. Tes. Aduh. Toh, tes. Gimana? Audio saya udah kedengeran? Udah oke? Gantian. Suaranya Ronald hilang lagi. Capek deh. Tes. Udah? Kenapa? Ya kenapa? Tes. Settingnya apa sih gimana sih? Coba Ronald suaranya. Cek 1 2. Halo. Halo, tes. Cek 1 2 1 2. Aman TikTok katanya Suara dua-duanya. gua bergema.
nggak ada suaranya. YouTube udah oke suaranya? Tes cek, tes cek. Tes cek, tes cek. Udah nih, kedengeran semua nih. Cek, cek, cek. Udah, kita langsung aja ya, supaya yang nunggu juga nggak sampai bete gitu. Jadi Ronald tinggal di Makassar. Iya, Ya. di Makassar. Masuk Islam tahun berapa, Ronald? Saya tahun 2022. 22, berarti ini tahun ketiga ya? Ya, ketiga. Tahun ketiga. Waktu itu dari agama apa? Eh, Terakhir sih bisa dibilang Kristen sih kok. Walaupun saya nggak terlalu ngikutin ya. Karena terakhir agnostik saya Oh, sebelum agnostik. ke Islam. Iya. Sebelum agnostik, Kristen. Nggak sempat baptis sih, cuman sempat ngikut-ngikut karena mama aktif banget di gereja dulu. Tapi ke gereja Tapi ya? nggak, iya, tapi nggak ada niatan untuk dibaptis segala macam di sana. Oke, gerejanya apa, Ronald dulu? Karismatik toh. Oh, karismatik. Iya, Weh, GBI dong? bukan. Oh, bukan. Apa? Adalah kok di sini. Oh, ada ya, 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 ya. Jadi gerejanya nggak disebutin sama Ronald, mungkin menjaga kode etik jurnalistik gitu ya. Iya, Berarti ini dulu udah bisa bahasa roh? sering-sering kebaktian kan di rumah dulu. Enggak, Sika maksud. raba-raba-raba. Oh, raba-raba-raba. Aliran raba-raba. Dulu waktu raba-raba Iya, tangannya nggak raba-raba gitu. enggak kok, enggak. Oh, enggak ya. Berarti rajin bayar puluh-puluh ya. Ya, begitulah. Oke, nah sekarang pengen dengar ceritanya nih dari Ronald nih. Dulu gimana ceritanya? Kok dari Kristen bisa jadi agnostik, terus dari agnostik kok bisa ke Islam? Ceritanya gimana? Nah, gimana tuh ya? Mungkin saya cerita dulu kok ya. Mungkin Ya. karena dari kecil tuh saya suka nonton ceramah-ceramah. Hmm. Nah, ceramah-ceramah dari situ kan kayak ada ketertarikan untuk Islam. Nah, saat itu kan saya masih Katolik dulu. Hah? Katolik? Iya, jadi kan saya Katolik campur-campur ke Klenteng, Konghucu, terakhir Mama pindah Kristen, terakhir agnostik saya baru ke Islam. Oke. Nah, proses dari Kristen ke agnostiknya, terus ke Islamnya, tolong deh ceritanya gimana? Mungkin pemirsa juga belum ada yang dengar, kita simak gitu ya. Coba layarnya Ronald digedein toh. Nah, kalau prosesnya itu gimana Layarnya ya? Ronald digedein. Nah, Lumayan panjang sih kok, karena dulu kan Mama aktif di gereja, heeh. kebaktian dan segala macam. Cuman kadang saya lihat apa ya, kebanyakan lah, nggak semua lah ya. Jangan kita menggeneralisir semuanya. Hmm. Kebanyakan ucapan dengan tindakan tuh kadang nggak sejalan gitu. Hmm. Yang bikin saya eh, menjadi malah tidak tertarik untuk betul-betul masuk ke Kristen situ. Waktu di Kristen itu ya. Iya. Terus? Nah, terus terakhir-terakhir kan saya juga suka baca ini kok. eh Churchill Kopingho. Kan banyak Hmm. ini, banyak filsafat-filsafat di sana. Iya. Banyak filsafat-filsafat di sana. Yang bikin saya kayak, ya sudahlah, saya yang pasti baik, tidak beragama pun tak apa-apa. Yang pasti saya percaya Tuhan gitu. Hmm. Karena lihat kelakuan-kelakuan orang-orang yang bilang beragama kan. Jadi saya kayak nggak mau jadi seperti mereka gitu. Hmm. Gitu. Terus? Dan terakhir Dengan ya mungkin gimana? dengan trinitasnya nggak akur. Enggak. Terus? Nah kemarin kan ada juga yang nggak akur kok. Hmm.
Nah, terus akhirnya karena dari kecil tuh saya sering dengar ceramah, jadi saya lebih kayak condong untuk memilih Islam gitu kok. Tunggu, dengerin ceramah siapa ini? Banyak kalau dulu kecil Zainuddin MC, Oh, pas Masya Allah. remaja-remaja itu dengar Ustadz Maulana. Hmm, Nah, kalau mungkin yang terakhir-terakhir mungkin kebanyakan Ustadz Adi dan Khalid Basalamah. Masya Allah. Nah, terus? Nah, terus waktu di agnostik itu saya kayak merasa saya butuh Tuhan gitu. Saya butuh agama untuk gimana saya betul-betul betul-betul ini dengan Tuhan gitu. Hmm, Kalau untuk nah dan agama-agama sebelumnya saya nggak merasakan itu kok. hmm, Saya nggak merasakan itu. Jadi terakhir saya kayaknya Islam deh. Mungkin Islam. hmm. Berapa lama pelajarin Islamnya? Berapa lama ya? Sebenarnya kalau dipelajarin bener-bener sih enggak kok, karena saya kan kayak nyambi-nyambi gitu. Hmm, Nyambi-nyambi. Yang saya tahu pun cuma dasar-dasar kayak sholat dan segala macam. ya. Tapi maksud saya gini, nah, Hmm. di titik mana Ronald menganggap bahwa Islam itu yang benar? Di titik waktu saya agnostik itu kok, sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada trigger kayak gimana-gimana sih sebenarnya. Hmm, Cuman kayak saya harus beragama nih gitu untuk hmm. mengenal Tuhan. Lo takut Dan nggak beragama, satu-satunya takut diusir dari Indonesia atau gimana? nggak juga sih. Cuman nah makanya itu satu-satunya agama yang apa ya, yang belum saya tahu secara pasti itu Hmm. Islam. Nah Berarti dari itu situ kayak saya semacam panggilan rohani ya dari Ronald ya. ya kurang lebih Hmm. Tapi waktu agnostik percaya ada Tuhan, percaya. cuman nggak percaya dengan agama. Gitu. Betul. Terus waktu ngelihat Islam yang Ronald pelajarin awalnya orangnya atau langsung ajarannya? Mungkin dari ajarannya dulu kok ya, karena Oh, dulu kan nggak munafik juga ya. Saya ya, kalau ngelihat Islam itu apalagi berita-beritanya iya. barbar-barbar orangnya. Oh, barbar. Teroris ya, teroris. Iya kan. Oke, itu memang media itu ya. Jadi mungkin bisa dibilang dari akumulasi ceramah-ceramah yang biasa saya nonton dari kecil dulu gitu. Hmm. Masya Allah tuh kalau dulu nontonnya ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum tuh Masya Allah tuh. Saya juga dulu waktu kecil masih Kristen juga tiap bulan puasa mesti dengerin ceramah beliau. Iya, Ya, enak ceramahnya didengar tuh. iya. Terus bersyahadatnya di mana Ronaldo? Di sini kok di Makassar juga di Masjid Raya. Di masjid. Oh, Masjid Raya. Iya. Waktu bersyahadat orang tua tahu. Kebetulan waktu itu udah yatim piatu. Oh, papa mama udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi waktu bersyahadat usia berapa Ronald? Saya tiga 31 Udah nikah? Belum? belum. Belum nikah. Oke. Terus setelah itu baru nikah. Iya, Tadi ngobrol sebentar, tadi nikahnya malah di Jakarta. iya di Jakarta. Jadi dapat istri orang Jakarta. Iya orang Depok. Oh, Depok. Depok itu yang kalau ngomong disingkat-singkat ya. Kalau Heeh. orang bilang lu nggak percaya, bilang lu nggak saya sih gitu ya. Ntar kalau bilang stasiun, stasiun gitu kan ya. Gitu ya. Iya, Waduh, kenal dari mana tuh kok bisa ketemu cewek Depok? kenal dari sosmed lah kok. Oh, sosmed. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang udah punya anak. Alhamdulillah ada satu. Satu. Masih kecil. Usia berapa? Baru berapa ya? 15 bulan kalau nggak salah. 15 bulan. Cowok cewek? Cewek-cewek. Alhamdulillah. Berarti memang apa namanya? Setelah masuk Islam, berapa tahun terus menikah? Saya nikah 2023. 23. Masuk Islam tadi 2022 ya. Iya. Oke, setahun. Alhamdulillah. Nah, terus saya kan sering nonton nih TikToknya Ronald nih.
Kalau bikin TikTok emang sengaja bikin orang ngiler gitu ya? Apa gimana? Iya sengaja kok, biar kelihatannya lebih nyantai gitu. Oh ya, kalau bikin Iya. TikTok selalu ngemil sih, gue bingung. Mending kalau bagi-bagi gitu, ngemil sendiri, nggak nawar-nawarin. Itu maksudnya jualan jualan snack atau gimana? Affiliate kok, affiliate. Oh, Kebetulan affiliate. kan biasa saya minta sampel ke ini kan, sampel ke seller-seller gitu. Oke. Jadi lu sambil ngemil itu dibayar sama seller. Dibayar sih enggak, cuma dikirimin sampel doang. Oke, buat dijual gitu. Nanti iya buat dijual. Kalau Nanti ada kalau yang beli baru dapat komisi gitu. kalau mereka beli baru dapat komisi. Heeh. Kirain tokonya itu toko cemilan. Ya kurang lebih mirip lah kok ya. Itu ya, bisa gitu ya. Itu di belakangnya Heeh. sebagian ada buku, sebagian ada cemilan gitu. Nah, dari mana idenya Ronald kok akhirnya membuat konten-konten yang isinya tuh merespon komen-komen orang gitu? Wah, itu sebetulnya dari gabut sih pertamanya kok. Dari gabut. Iya beneran, saya nggak ada niatan untuk jadi apologet atau debater gitu, karena memang saya nggak berbakat untuk jadi debaters. Nah, Jadi biasanya kan saya memang bikin hmm, video TikTok untuk jualan, affiliate segala macam. hmm, Nah terus kapan hari tiba-tiba ngelihat tren di hmm. TikTok melawan kodrat. Oke. Nah ya itu Terus? kan yang cindo-cindo gitu, yang Muslim kan. Ah, Nah, pertama mulailah bikin video kayak gitu. Banyak yang komen nih, banyak yang komen. Pertama komen-komennya masih bagus-bagus kok. hmm, Jadi malah pertama-pertama itu malah saya cuma ceritain ini pengalaman saya waktu mualaf, gimana gimana rasanya pertama kali masuk masjid, pertama hmm, kali Idul Fitri, kayak hmm, kayak gitu. hmm. Nah, tiba-tiba berdatangan lah kawanan-kawanan ini, Kawanan komen-komen serigala gitu di maksudnya. Terus, komen-komen di TikTok saya. ah, Pertama-pertama bacanya sakit hati juga nih. Cuman kalau saya mikir, tapi nggak bisa saya balesin mereka dengan marah-marah gitu. hmm, Kalau saya marah-marah itu kan kurang lebih kayak pertarungan psikologi gitu kan. ya, Kalau saya marah-marah duluan, berarti saya kalah dong sama mereka. hmm, Nah, dari situ mulai coba deh balesin. Tapi masih nyantai nih kok kan. hmm. Mulai balesin. Datang lagi kawanan yang satu. Tambah banyak. Terus, Tambah banyak sampai sekarang gitu. oh jadi bagus dong, itu bisa jadi materi konten dong. Ya kurang lebih lah Gus. Tapi gini loh, saya suka caranya Ronald Wijaya membuat konten itu dengan membalas komen-komen dari kawanan itu dengan cara yang sangat-sangat santai gitu ya. Bahkan kadang-kadang cuman bacain konten, terus nggak usah dijawab, tapi dengan mimik muka tertentu orang udah bisa tahu gitu. Ini komen nggak perlu dijawab gitu ya. Jadi malah itu jadi menarik karena apa? Karena kita jadi tahu kualitas mereka tuh sampai di mana. Gitu ya. Betul, betul banget kok. Saya malah sekarang apa ya? Saya kalau misal kalau saya lagi nge-live tuh banyak banget yang komen-komen. Hmm. Datang-datang langsung komen menghujat. Hmm. Langsung saya besarin komennya tuh kan. Hmm. Langsung saya bilang, inilah saudara-saudara ya ajaran kasih dari sebelah. Jangan sekalian sampai terjerat dengan ajaran kasih. Bagus ya, bener ya. Emang katanya jalan kasih, tapi kenapa menghujat gitu ya? Iya, Tapi maksud saya gini, Ronald menanggapi komen-komen seperti itu kan nggak sampai masuk ke dalam hati gitu, terus timbul apa kebencian atau apa enggak kan? enggak. Santai aja Banyak kan? teman saya masih banyak kok yang oten. Oh iya iya iya. Iya. Loh, Santai-santai aja sih saya. oke. Oh jadi masih punya banyak teman yang Kristen? Ada, Ada ya? tapi Kristennya kebanyakan Kristen campur-campur kok. Oh gitu. Campur-campur kelenteng juga, Buddha. Jemput. Karena memang kalau di Kristen, beberapa pendeta yang saya tahu ya dari selama saya jadi Kristen,
Mereka memang membolehkan orang Kristen ke kelenteng, Hmm. ya kan? Istilahnya Ya, itu mereka bilangnya itu hanya adat tradisi gitu. ya ada yang membolehkan, ada juga yang Ada yang tidak. betul-betul melarang. Iya. Nah, dulu waktu apa namanya masuk Islam itu udah sunat. Udah, Oh, dari memang sebelum masuk Islam malah udah sunat duluan. iya sunatnya tuh pas waktu SMP, waktu masih Katolik. Oh, sunat massal. Eh, enggak, kebetulan ada sepupu juga yang mau sunat jadi digilir gitu Oh, oleh sepupu di digilir. rumah. Udah kayak kawanan domba aja digilir. Papa mama nggak ada ketika Ronald umur berapa? Mama itu pas tahun 2021. 21.